Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi. Malam ini, seperti biasa, aku mau nemenin kalian dengan sebuah cerita. Tapi sebelumnya, pastikan kalian lagi di tempat yang cukup terang, atau kalau berani, boleh dimatiin lampunya. Karena cerita kali ini bukan sekedar cerita biasa. Ini tentang seorang wanita yang cuma ingin bertahan hidup. Tapi tanpa sadar, justru masuk ke tempat yang seharusnya tidak dihuni manusia. Namanya Bu Siti. Seorang janda, umur 48 tahun. Dan ini adalah awal dari kisahnya. Jadi, kalau kalian sudah siap, kita mulai. Hidup Bu Siti tidak pernah benar-benar mudah, tapi beberapa tahun terakhir terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sejak suaminya meninggal karena sakit, semua berubah. Dulu, meskipun hidup sederhana, setidaknya ada yang diajak berbagi beban. Sekarang, semuanya harus ditanggung sendiri. Rumah kecilnya di ujung desa itu jadi saksi bagaimana ia berjuang setiap hari. Dindingnya mulai kusam, atapnya beberapa kali bocor kalau hujan turun deras. Tapi Bu Siti tetap bertahan. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman, memasak seadanya, lalu berangkat mencari kerja serabutan. Kadang bantu tetangga mencuci, kadang ikut masak di acara hajatan. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan. Yang paling membuat hatinya berat adalah anaknya. Satu-satunya anak yang ia punya sekarang merantau ke kota. Awalnya sering memberi kabar, tapi lama-lama makin jarang. Bahkan kadang berbulan-bulan tanpa kabar. Bu Siti tidak pernah marah. Ia hanya diam dan berdoa. "Semoga kamu sehat ya nak," bisiknya setiap malam. Pagi itu, suasana desa masih sepi. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah di depan rumahnya. Bu Siti duduk di kursi kayu tua di teras, memandangi jalan kosong. Tangannya menggenggam ujung sarung yang ia pakai. Matanya terlihat lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena pikiran. "Ya Allah, saya cuma minta cukup, nggak usah lebih. Yang penting bisa makan," gumamnya pelan. Angin pagi berhembus dingin, daun-daun kering bergesekan di tanah. Saat itulah seseorang datang. Seorang wanita. Langkahnya pelan tapi pasti. Dari kejauhan, penampilannya sudah terlihat berbeda dari warga sekitar. Bajunya rapi, bersih, bahkan terlalu bersih untuk kondisi jalan desa yang berdebu. Bu Siti mengerenyitkan dahi. "Siapa ya?" gumamnya. Wanita itu berhenti tepat di depan pagar kecil rumah Bu Siti. "Assalamualaikum," sapanya lembut. "Waalaikumsalam," jawab Bu Siti sambil berdiri. "Ibu, ini rumah Bu Siti ya?" "Iya, saya sendiri. Ada apa, Bu?" Wanita itu tersenyum, tapi entah kenapa senyumnya terasa aneh, terlalu kaku, seperti dipaksakan. "Saya dengar Ibu sedang butuh pekerjaan." Bu Siti sedikit kaget. "Dari siapa ya?" "Orang-orang kadang suka bercerita," jawab wanita itu singkat. Ada jeda sesaat. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak terasa sunyi. "Saya sedang mencari pengasuh," lanjut wanita itu, "untuk membantu di rumah." Bu Siti menatapnya lekat-lekat. "Pengasuh anak ya?" Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, anak kecil." Bu Siti langsung berpikir cepat. Pekerjaan seperti ini biasanya lebih tetap dibanding kerja serabutan. "Kalau boleh tahu, di mana rumahnya, Bu?" "Tidak jauh dari sini, masih satu wilayah." "Gajinya?" Wanita itu tersenyum lagi. "Cukup, lebih dari cukup untuk kebutuhan Ibu." Jawaban itu membuat hati Bu Siti sedikit tergoda, tapi tetap saja ada rasa ragu. "Kerjanya gimana, Bu? Maksudnya, saya harus ngapain saja?" Wanita itu menatap Bu Siti cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Menjaga, menemani, dan memastikan semuanya tetap seperti seharusnya." Bu Siti mengerenyit.
Maksudnya seperti seharusnya? Ya, seperti seharusnya. Ulang wanita itu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Suasana kembali hening. Burung yang tadi terdengar berkicau tiba-tiba menghilang suaranya. Bu Siti merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Kalau saya kerja, saya harus pulang pergi atau ibu harus tinggal di sana? Jawaban itu langsung membuat Bu Siti terdiam. Tinggal di sana? Iya, supaya lebih mudah. Bu Siti menunduk sebentar. Ia melihat ke dalam rumahnya. Rumah kecil yang sudah ia tempati bertahun-tahun. Di sana ada kenangan, ada harapan, dan ada kesepian. Kalau ia pergi, rumah itu akan kosong. Tapi kalau ia tidak menerima, bagaimana ia akan bertahan? Anaknya berapa orang, Bu? Tanya Bu Siti lagi. 1. Umurnya? Wanita itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Masih kecil." Jawaban yang lagi-lagi terasa tidak lengkap. Bu Siti mulai merasa tidak nyaman, tapi di sisi lain ia butuh pekerjaan, sangat butuh. "Apa saya boleh lihat dulu rumahnya, Bu?" Tanya Bu Siti hati-hati. Wanita itu mengangguk. "Tentu, saya memang datang untuk mengajak Ibu." "Sekarang?" "Iya, sekarang." Bu Siti sedikit terkejut. "Cepat sekali ya." "Kesempatan tidak selalu datang 2 kali," kata wanita itu pelan. Kalimat itu, entah kenapa, terasa seperti peringatan. Bu Siti menelan ludah. Ia masuk sebentar ke dalam rumah, mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian. Tangannya sempat berhenti saat melihat foto lama di dinding. Foto dirinya, suaminya, dan anaknya. "Doakan ibu ya nak," bisiknya lirih. Beberapa menit kemudian, Bu Siti keluar. "Saya siap, Bu." Wanita itu tersenyum. "Bagus." Mereka berjalan bersama menyusuri jalan desa. Aneh, sepanjang perjalanan hampir tidak ada orang yang mereka temui. Padahal biasanya jam segitu sudah mulai ramai aktivitas. "Ibu, rumahnya masih jauh?" tanya Bu Siti hati-hati. "Tidak, sebentar lagi." Langkah mereka terus berlanjut. Semakin jauh, suasana semakin sepi. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih rindang. Cahaya matahari mulai tertutup oleh dedaunan. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin. Bu Siti merapatkan bajunya. "Kok dingin ya, Bu?" katanya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan sebuah rumah besar. Sangat besar. Lebih besar dari rumah manapun yang pernah Bu Siti lihat di desa itu. Tapi yang membuatnya merinding bukan ukurannya, melainkan suasananya. Rumah itu berdiri diam, seperti tidak bernyawa. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya diam dan sunyi. "Inilah tempatnya," kata wanita itu pelan. Bu Siti menatap rumah itu lama. Perasaannya mulai tidak enak. "Bu, ini benar ada yang tinggal?" Wanita itu menoleh. Matanya menatap Bu Siti dalam-dalam. "Ibu akan tahu setelah masuk." Jawaban itu membuat jantung Bu Siti berdebar lebih cepat. Tapi semuanya sudah terlanjur. Ia sudah sampai di sini. Dan tanpa ia sadari, langkah kakinya berikutnya akan membawa ia masuk ke sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan lagi. Wanita itu membuka pintu. Pintu itu berderit pelan. Dan dari dalam, hawa dingin langsung menyambut. "Ibu, silahkan masuk," katanya. Bu Siti berdiri diam beberapa detik. Tangannya sedikit tergemetar. Tapi akhirnya ia melangkah masuk. Dan saat kakinya melewati ambang pintu, ia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari akhir hidupnya sebagai manusia biasa. Begitu kaki Bu Siti benar-benar masuk ke dalam rumah itu, hal pertama yang ia rasakan bukanlah nyaman, tapi dingin. Bukan dingin karena cuaca, bukan juga karena angin. Dingin ini seperti merayap pelan dari lantai, naik ke kaki, lalu menjalar sampai ke punggung. Bu Siti refleks meremas ujung bajunya. "Bismillah," gumamnya pelan. Di belakangnya, pintu tertutup sendiri dengan suara pelan. Krek. Bu Siti langsung menoleh cepat.
"Bu, pintunya?" Tapi wanita yang tadi mengantarnya sudah tidak ada. Kosong. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan. Seolah-olah sejak tadi Bu Siti masuk sendirian. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Bu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suasana di dalam rumah itu sunyi sekali. Bahkan terlalu sunyi sampai telinganya seperti berdengung. Bu Siti berdiri beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau ke dalam duluan, pikirnya, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Ia melangkah pelan menyusuri ruang depan. Ruang tamunya luas, ada sofa panjang berwarna coklat tua, meja kayu besar, dan lemari pajangan di sudut ruangan. Semuanya terlihat bersih. Bukan sekedar bersih, tapi seperti tidak pernah dipakai. Tidak ada debu sama sekali, tidak ada bekas tangan. Bahkan bantal sofa terlihat rapi, seperti baru ditata. "Rumah sebesar ini kok sepi ya?" gumam Bu Siti. Ia berjalan pelan, langkahnya terdengar jelas di lantai. Tok, tok, tok. Setiap langkahnya memantul, menambah kesan kosong. "Bu?" panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Bu Siti mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba masuk ke ruangan lain. Dapur. Dapur itu juga bersih. Piring tersusun rapi. Kompor bersih seperti tidak pernah dipakai memasak. "Loh, ini orang makan apa ya?" gumamnya. Ia membuka lemari. Kosong. Tidak ada bahan makanan. Bu Siti menelan ludah. Perasaannya semakin tidak enak. "Anaknya di mana ya?" pikirnya. Ia lalu melihat tangga di ujung lorong. Tangga itu mengarah ke lantai atas. Entah kenapa, matanya tertarik ke sana. Tapi bersamaan dengan itu, perasaan takut mulai muncul. "Jangan dulu deh," bisiknya. Ia memutuskan kembali ke ruang tamu. Saat itulah, terdengar suara. Pelan, sangat pelan. Tap, tap, tap. Seperti langkah kaki kecil. Bu Siti langsung membeku. Suara itu berasal dari atas, dari lantai 2. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, seperti anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Bu Siti menatap ke arah tangga. Jantungnya berdetak semakin kencang. "Itu pasti anaknya," bisiknya, mencoba berpikir positif. Tapi kenapa dari tadi tidak terlihat? "Dek," panggilnya pelan. Langkah itu berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Bu Siti menunggu. Beberapa detik tidak ada suara. Ia mulai menghela nafas lega. Mungkin cuma perasaan saya aja. Tapi tepat saat ia hendak duduk, tap, tap, tap. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Dan seperti berlari kecil, Bu Siti menegang. Matanya tidak lepas dari tangga. Dan perlahan, sebuah bayangan muncul di ujung atas tangga. Kecil, diam, seperti seseorang yang berdiri di sana, memperhatikan. Bu Siti menelan ludah. "Dek, kamu di situ ya?" Suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya diam. Bu Siti mencoba mendekat sedikit. 1 langkah, 2 langkah, dan saat ia semakin dekat, bayangan itu menghilang. Begitu saja, kosong, tidak ada siapa-siapa. Bu Siti langsung berhenti. Nafasnya mulai tidak teratur. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya mulai dingin. Perasaannya sekarang jelas. Ini bukan hal biasa. Ia mundur perlahan. Kakinya terasa lemas. Saat itulah suara lain terdengar. "Ibu!" Bu Siti langsung menoleh cepat. Suara itu sangat dekat, seperti tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Ibu!" Suara itu lagi. Pelan, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Bu Siti memegang dadanya. "Siapa?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban, hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar.
Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini anaknya main-main. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar main-main. Waktu berjalan pelan. Sore mulai berubah menjadi malam. Tanpa sadar, Bu Siti belum juga bertemu dengan pemilik rumah. Lampu di dalam rumah tiba-tiba menyala sendiri saat langit mulai gelap. Loh, Bu Siti kaget. Ia tidak menyentuh saklar apapun. Lampu-lampu itu menyala satu persatu dari ruang depan sampai lorong. Seperti ada yang menyalakannya. Atau mungkin pakai sensor, gumamnya, mencoba masuk akal. Tapi tetap saja, perasaan aneh itu tidak hilang. Malam benar-benar turun. Di luar, suara jangkrik terdengar samar. Di dalam rumah, tetap sunyi. Bu Siti duduk di sofa, tangannya saling menggenggam. Perutnya mulai lapar, tapi ia tidak berani masuk ke dapur lagi. "Ibu," suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas dari arah lorong. Bu Siti langsung berdiri, matanya menatap ke arah suara. Dan di sana, di ujung lorong, seorang anak kecil berdiri. Kali ini terlihat jelas, tubuhnya kurus, bajunya putih kusam, rambutnya sedikit berantakan. Ia berdiri diam menatap Bu Siti. "Dek," suara Bu Siti pelan, bercampur takut dan lega. Akhirnya ia melihat anak itu. "Dari tadi kamu di mana?" Anak itu tidak menjawab, Hanya menatap. Matanya kosong. Seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Bu Siti mencoba tersenyum. "Ayo sini, ibu nggak akan marah." Anak itu tidak bergerak, hanya diam. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tangga. "Ibu, atas." Suaranya pelan sekali, seperti berbisik dari jauh. Bu Siti merinding. "Ke atas?" ulangnya. Anak itu mengangguk pelan. "Ibu, temani." Bu Siti ragu. Tapi di sisi lain, ini tugasnya sebagai pengasuh. "Baik, kita ke atas ya." Ia melangkah pelan menuju tangga. Anak itu berbalik, lalu berjalan naik. Langkahnya pelan. Tap, tap, tap. Bu Siti mengikuti di belakang. Setiap langkah terasa berat. Udara di lantai atas lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa terasa lebih gelap meskipun lampu menyala. Begitu sampai di atas, anak itu berhenti di depan sebuah pintu. Pintu kayu tua. "Ibu, sini." Bu Siti mendekat. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh gagang pintu. "Di dalam ada siapa?" tanyanya. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap pintu. Pelan-pelan, pintu itu terbuka sendiri. Krek. Bau aneh langsung keluar. Bau seperti sesuatu yang lama tertutup. Bu Siti menutup hidungnya sedikit. Ia mengintip ke dalam. Dan saat matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan, seperti ada sosok duduk, membelakanginya. Rambut panjang terurai. Diam, tidak bergerak. Bu Siti membeku. "Dad, itu siapa?" Suaranya hampir tidak keluar. Anak itu tidak menjawab. Dan saat Bu Siti menoleh ke samping, anak itu sudah tidak ada. Hilang. Seketika. Astagfirullah. Bu Siti mundur satu langkah. Nafasnya semakin cepat. Dan dari dalam ruangan, sosok itu perlahan bergerak. Kepalanya miring sedikit, seolah menyadari ada yang melihatnya. Dan perlahan, ia mulai menoleh. Bab 2 belum selesai, karena yang Bu Siti lihat malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Bu Siti tidak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam di lantai saat sosok di dalam ruangan itu perlahan menoleh. Gerakannya tidak wajar, terlalu pelan,
seperti sendi yang sudah lama kaku dipaksakan bergerak. Krek. Lehernya miring sedikit, lalu berputar. Dan saat wajahnya mulai terlihat, Bu Siti langsung menutup mulutnya sendiri. Wajah itu pucat. Bukan pucat orang sakit, tapi pucat seperti tidak ada darah sama sekali. Matanya kosong, hitam, tidak ada sorot kehidupan. Dan yang paling membuat Bu Siti ingin berteriak adalah bagian pipinya yang seperti meleleh, seperti pernah terbakar. Sosok itu menatap langsung ke arah Bu Siti. Diam. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, "Ibu?" Suaranya lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan rusak. Bu Siti mundur satu langkah. Tangannya gemetar hebat. Saya bukan siapa-siapa," ucapnya terbata. Sosok itu tidak berdiri, masih duduk di tempatnya, tapi kepalanya terus menghadap Bu Siti, tidak berkedip. "Ibu, kenapa baru datang?" lanjutnya pelan. Bu Siti menelan ludah. "Aku disuruh kerja di sini," jawabnya hampir tanpa suara. Sosok itu diam lagi. Lalu, perlahan, sudut bibirnya seperti bergerak. Bukan senyum, lebih seperti tarikan aneh yang tidak sempurna. "Ibu, temani anak saya." Jantung Bu Siti berdetak keras. "Anak?" Sosok itu tidak menjawab. Ia perlahan berdiri. Gerakannya kaku. Tubuhnya condong sedikit ke depan, seperti tidak seimbang. Dan saat ia melangkah, langkahnya tidak menimbulkan suara, sama sekali. Bu Siti mundur lagi. Satu langkah, dua langkah, sampai punggungnya hampir menyentuh dinding lorong. Sosok itu berhenti tepat di ambang pintu. Jarak mereka sekarang tidak terlalu jauh. "Ibu, jangan takut," katanya. Tapi suara itu justru membuat bulu kuduk Bu Siti berdiri. "Anak saya butuh ibu." Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara langkah kecil. Tap, tap, tap. Bu Siti langsung menoleh. Anak kecil itu muncul lagi, berdiri di sana, menatap mereka berdua. "Bu," panggil anak itu pelan. Sosok wanita itu langsung menoleh ke arah anak tersebut. "Masuk," katanya dengan suara berubah lebih tegas. Anak itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan saat ia melewati Bu Siti, untuk sesaat Bu Siti bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya tetap kosong, kulitnya pucat, dan ada bekas hitam di lehernya, seperti gosong. Bu Siti merinding hebat. Anak itu masuk ke dalam ruangan, dan begitu ia masuk, pintu itu tertutup sendiri. Krrr. Bu Siti tersentak. Sekarang, lorong itu kembali sepi, sunyi, dan sosok wanita itu sudah tidak ada, hilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Bu Siti berdiri terpaku. Nafasnya tidak beraturan. Astagfirullah, astagfirullah. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Ini bukan rumah biasa. Pikirannya mulai kacau. Semua yang ia lihat tidak masuk akal, tapi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia perlahan mundur, menjauh dari pintu itu. Kakinya gemetar saat menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di bawah, ia langsung duduk di sofa. Tangannya dingin, tubuhnya lemas. Ya Allah, saya harus keluar dari sini. Tapi saat ia melihat ke arah pintu, perasaannya langsung jatuh. Pintu itu terlihat berbeda, seperti lebih jauh. Dan entah kenapa, terasa tidak bisa dijangkau. Bu Siti mencoba berdiri. Langkahnya pelan menuju pintu. Satu langkah,
2 langkah, semakin dekat. Tapi anehnya, seperti tidak benar-benar mendekat. Jaraknya tetap sama. Bu Siti berhenti. Nafasnya tercekak. Kenapa? Ia mencoba lagi. Berjalan lebih cepat. Tapi hasilnya sama. Pintu itu tidak pernah benar-benar dekat. Seperti ilusi, Bu Siti mulai panik. Tidak, ini nggak mungkin. Ia berbalik, dan saat itulah, "Ibu," suara itu lagi. Kali ini sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Bu Siti langsung menoleh cepat, dan di sana, anak kecil itu berdiri. Sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Bu Siti. Matanya menatap lurus. Kosong. "Ibu, jangan pulang." Suara itu datar, tanpa emosi. Bu Siti mundur dengan cepat sampai hampir jatuh. Jangan dekat-dekat." Anak itu memiringkan kepalanya. Gerakan yang sama seperti sosok wanita tadi. "Ibu, di sini saja." Bu Siti menggeleng cepat. "Saya mau pulang, saya nggak mau di sini." Anak itu diam. Lalu perlahan bibirnya bergerak. "Ibu, sudah dipilih." Kalimat itu membuat darah Bu Siti seperti berhenti mengalir. "Dipilih," ulangnya pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu perlahan mundur. Selangkah, 2 langkah, dan kemudian menghilang di ujung lorong. Begitu saja. Bu Siti terduduk di lantai. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak kuat lagi menahan rasa takut. "Ya Allah, tolong saya." Malam itu terasa sangat panjang. Tidak ada yang benar-benar tenang. Setiap sudut rumah itu terasa hidup. Terkadang, Bu Siti mendengar suara pintu terbuka. Kadang, suara benda jatuh. Kadang, suara bisikan. "Ibu, ibu, ibu." Suara itu berulang-ulang dari berbagai arah. Kadang dekat, kadang jauh. Bu Siti hanya bisa menutup telinga, meringkuk di sofa, menahan tangis. Sampai akhirnya, tanpa ia sadar, ia tertidur. Entah karena lelah, atau karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di rumah yang sama, tapi berbeda. Dindingnya hitam, hangus, bau gosong menyengat. Dan di tengah ruangan, ia melihat sosok-sosok itu. Wanita, anak kecil, dan seorang pria. Mereka berdiri diam, menatap Bu Siti. "Ibu sudah datang," kata wanita itu. "Sekarang, jangan pergi." Anak itu tersenyum untuk pertama kalinya. Tapi senyum itu tidak membawa rasa hangat. Hanya membuat suasana semakin menyeramkan. Bu Siti mencoba mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dan pria itu mulai melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, semakin dekat. Tangannya terulur, dingin, gelap, dan tepat saat hampir menyentuh Bu Siti, ia terbangun. Bu Siti bangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia melihat sekeliling. Masih di ruang tamu. Masih di rumah itu. Pagi sudah datang. Cahaya matahari masuk dari jendela. Tapi anehnya, tidak membuat rumah itu terasa hangat. Tetap dingin. Tetap sepi. Bu Siti memegang wajahnya. Ini bukan mimpi. Ia sadar sekarang. Semua yang terjadi semalam nyata. Dan yang lebih mengerikan, ia masih berada di dalamnya.
dan belum ada tanda bahwa ia bisa keluar. Bab 3 berakhir di situ, tapi ketakutan Bu Siti baru saja dimulai. Pagi itu seharusnya membawa rasa lega. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar di ruang tamu, menerangi lantai dan dinding rumah yang semalam terasa begitu mencekam. Tapi anehnya, semua itu tidak mengubah apapun. Rumah itu tetap dingin, tetap sunyi, dan tetap terasa tidak hidup. Bu Siti duduk diam di sofa. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Tangannya masih gemetar, meskipun ia mencoba menenangkan diri sejak bangun tadi. Ini harusnya cuma rumah, cuma tempat kerja. Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia menatap ke arah tangga. Sepi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan. Seolah-olah semua kejadian semalam hanya ilusi. Tapi bekas rasa takut itu masih nyata. Perutnya tiba-tiba berbunyi. Ia baru sadar sejak kemarin sore ia belum makan. Dengan langkah ragu, Bu Siti berdiri dan berjalan menuju dapur. Langkahnya pelan, matanya terus memperhatikan sekeliling, seakan takut sesuatu muncul tiba-tiba. Begitu sampai di dapur, ia berhenti. Semua masih sama seperti kemarin. Bersih, terlalu bersih. Ia membuka lemari. Kosong. Tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada apa-apa. Terus mereka makan apa? Bisiknya. Ia membuka laci. Kosong juga. Hanya ada sendok dan garpu yang tersusun rapi, seperti pajangan. Bu Siti menghela napas panjang. Ya Allah, saya harus gimana? Ia mulai merasa terjebak. Tidak ada makanan, tidak ada orang normal, dan tidak ada jalan keluar. Saat ia hendak kembali ke ruang tamu, tiba-tiba suara piring beradu terdengar. Klang! Bu Siti langsung berhenti. Jantungnya berdegup keras. Suara itu jelas sekali dari belakangnya, dari arah meja makan. Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Dengan perlahan, ia menoleh. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Di atas meja makan, tiba-tiba sudah ada makanan. Nasi putih, lauk sederhana, dan segelas air. Masih mengepul seperti baru saja disajikan. Padahal tidak ada siapapun di sana. Bu Siti menatapnya dengan napas tertahan. Ini siapa yang masak? Ia melangkah pelan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ia berdiri di depan meja. Tangannya gemetar saat menyentuh piring. Hangat. Masih hangat. Artinya, ini benar-benar baru. Ibu, suara itu terdengar lagi. Bu Siti langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ibu, makan. Suara itu datang dari arah yang tidak jelas. Seperti dari seluruh ruangan. Bu Siti mundur satu langkah. Tidak, saya nggak mau. Ibu harus makan. Nada suaranya berubah. Sedikit lebih tegas, sedikit lebih memaksa. Bu Siti menggeleng. Saya nggak lapar. Padahal perutnya sangat lapar. Tapi ia tidak berani menyentuh makanan itu. Tiba-tiba, kursi di depannya bergerak sendiri. Krek. Seperti ada yang menariknya. Seolah mempersilahkan Bu Siti duduk. Ibu, duduk. Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Bu Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya dingin. Tubuhnya mulai lemas. Dengan ragu, ia duduk perlahan. Bukan karena mau, tapi karena seperti ada yang memaksanya. Tangannya perlahan terangkat. Mengambil sendok. Ibu, makan. Suara itu semakin dekat. Seperti tepat di samping telinganya. Bu Siti memejamkan mata. Bismillah, bisiknya pelan. Ia menyuap sedikit nasi. Rasanya aneh.
Tidak hambar, tapi juga tidak terasa seperti makanan biasa. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia berhenti, tidak melanjutkan. "Ibu, habiskan." Nada suara itu berubah lagi. Sekarang terdengar tidak sabar. Bu Siti menggeleng pelan. "Saya nggak bisa." Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi lebih dingin, sangat dingin. Dan perlahan, di kursi seberangnya, seseorang muncul. Sosok wanita itu duduk diam, menatap Bu Siti. Wajahnya sama seperti semalam, pucat, rusak, seperti terbakar. "Ibu, harus kuat," katanya pelan. Bu Siti langsung berdiri, kursinya jatuh ke belakang. Jangan ganggu saya." Sosok itu tetap duduk, tidak bergerak. "Kalau ibu tidak makan, ibu tidak akan kuat di sini." Kalimat itu membuat Bu Siti semakin takut. "Di sini," ulangnya. Wanita itu perlahan tersenyum, senyum yang tidak wajar. "Ibu akan lama di sini." Bu Siti mundur perlahan. "Tidak, saya mau pulang." Wanita itu menunduk sedikit, lalu berbisik, "Tidak ada yang pulang dari sini." Kalimat itu seperti menghantam dada Bu Siti. Ia langsung berbalik, berlari keluar dari dapur. Langkahnya panik, nafasnya tidak beraturan. Ia sampai di ruang tamu dan langsung menuju pintu. Tangannya mencoba membuka, tapi tidak bisa. Pintu itu terkunci, padahal tidak ada kunci. "Buka, buka!" ucapnya panik. Ia mencoba menarik lebih keras, tetap tidak bergerak. "Ibu!" Suara itu lagi. Dari belakang, Bu Siti tidak berani menoleh. "Ibu jangan pergi." Perlahan, ia merasakan sesuatu. Tangan dingin menyentuh pundaknya. Bu Siti langsung menjerit. "Jangan!" Ia menepis dengan cepat. Dan saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi rasa dingin di pundaknya masih ada. Ia terengah-engah. Air matanya jatuh. "Saya cuma mau hidup. Kenapa begini?" Ia terduduk di lantai, putus asa. Waktu berjalan, entah sudah berapa jam. Siang berubah sore, sore berubah malam. Dan rumah itu kembali berubah. Lampu menyala sendiri, suasana menjadi lebih mencekam, dan suara-suara mulai muncul lagi. Langkah kaki, bisikan, dan tangisan. Tangisan seorang wanita, pelan menyayat hati. Bu Siti mengangkat kepala, matanya mencari sumber suara. Tangisan itu dari belakang, dari arah lorong menuju ruangan tadi. Perasaannya menolak, tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas, sesak, penuh penderitaan. Bu Siti sampai di depan ruangan itu. Pintu yang semalam terbuka sendiri, sekarang sedikit terbuka. Dari dalam, suara tangisan terdengar jelas. "Anak saya, anak saya." Bu Siti menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh pintu. Pelan, ia dorong. Krek, pintu terbuka. Dan di dalam, sosok wanita itu duduk di lantai, membelakangi Bu Siti. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya sedikit bergoyang, seperti menangis. "Bu," panggil Bu Siti pelan. Tangisan itu berhenti, sunyi. Perlahan, wanita itu menoleh. Wajahnya lebih parah dari sebelumnya, seperti hangus. Matanya kosong, tapi mengeluarkan air mata hitam. "Anak saya hilang," katanya lirih. Bu Siti mundur sedikit. Saya lihat dia tadi." Wanita itu langsung mendekat. Cepat. Tidak wajar.
"Di mana?" tanyanya. Wajahnya sangat dekat. Bau gosong menyengat. Bu Siti geletar. Di luar." Wanita itu menatap tajam, lalu berbisik, "Jaga dia. Jangan sampai dia ikut seperti kami." Bu Siti membeku. "Seperti kalian?" Wanita itu tidak menjawab. Tubuhnya perlahan memudar, menghilang, dan ruangan itu kembali kosong. Bu Siti berdiri sendiri dengan jantung berdebar keras dan satu pertanyaan besar di kepalanya. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Dan kenapa mereka semua seperti tidak pernah benar-benar pergi? Malam itu terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Bu Siti tidak lagi hanya takut, tapi mulai merasa tertekan. Seolah-olah rumah itu perlahan menguasai pikirannya. Kata-kata wanita tadi terus terngiang di kepalanya. "Jangan sampai dia ikut seperti kami." Seperti kami, artinya mereka semua memang sudah bukan manusia. Bu Siti duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong menatap lantai. "Kalau mereka sudah meninggal," bisiknya pelan. "Terus saya ini di mana?" Nafasnya terasa berat. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti sudah habis. Tiba-tiba, tap, 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 suara langkah kecil itu terdengar lagi. Bu Siti tidak langsung menoleh. Ia sudah terlalu sering mendengarnya. "Ibu?" Suara anak itu pelan seperti biasa. Bu Siti memejamkan mata sebentar. "Kenapa kamu ganggu saya terus?" katanya lirih. "Ibu, ikut." Bu Siti menggeleng. "Saya nggak mau." "Ibu harus tahu." Kalimat itu membuat Bu Siti perlahan membuka mata. Ia menoleh. Anak itu berdiri di tengah ruangan. Seperti biasa, pucat dan matanya kosong. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ekspresinya tidak sedatar biasanya, seperti ada kesedihan. "Ikut saya," katanya pelan. Bu Siti menatapnya ragu. "Kemana?" Anak itu tidak menjawab. Ia berbalik, lalu berjalan pelan ke arah lorong belakang. Langkahnya ringan. Tap, tap, tap. Bu Siti diam beberapa detik. Hatinya ragu. Tapi kata-kata tadi, "ibu harus tahu," membuatnya merasa mungkin ini satu-satunya cara untuk memahami semuanya. Dengan napas berat, ia berdiri. "Bismillah," bisiknya, lalu mengikuti. Lorong itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu masih menyala, tapi cahayanya redup. Bayangan di dinding tampak bergerak, padahal tidak ada apa-apa. Bu Siti merapatkan bajunya. "Dek, kita kemana?" tanyanya pelan. "Belakang," jawab anak itu singkat. Mereka sampai di ujung lorong. Di sana, ada pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah Bu Siti perhatikan. Pintu itu tua, kayunya mulai lapuk, dan ada bekas hitam di sekitarnya, seperti pernah terbakar. Jantung Bu Siti berdetak lebih cepat. "Ini pintu apa?" tanyanya. Anak itu berhenti di depan pintu, lalu menoleh. "Ibu, lihat." Tangannya perlahan menunjuk ke arah gagang pintu. Bu Siti menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendekat. Saat ia menyentuh gagang pintu, dingin, sangat dingin, seperti menyentuh es. Dengan pelan, ia membuka. Krek, pintu itu terbuka, dan seketika bau menyengat keluar. Bau gosong, asap, dan sesuatu yang lebih buruk,
seperti bau benda yang pernah terbakar. Bu Siti refleks menutup hidungnya. Ya Allah, ia melangkah masuk. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Ruangan itu hangus, dindingnya hitam, langit-langitnya gosong, lantai penuh bekas arang, seperti sisa kebakaran. Padahal bagian rumah lain terlihat normal. Ini apa? Suara Bu Siti bergetar. Anak itu masuk pelan. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Ibu, lihat sini. Ia berjalan ke sudut ruangan. Bu Siti mengikuti, meski dengan rasa takut yang luar biasa. Dan di sana ada sesuatu, seperti bekas rangka tempat tidur. Tapi yang membuat Bu Siti gemetar adalah bentuk di lantai. Bekas hitam yang menyerupai tubuh manusia, seperti bayangan yang terbakar dan tertinggal. 1, 2, 3. Ada beberapa. Bu Siti langsung mundur, nafasnya tercekat. Itu apa? Tanyanya dengan suara hampir hilang. Anak itu menatap bekas tersebut, lalu berkata pelan, "Itu kami." Dunia seperti berhenti sejenak. Bu Siti tidak bisa berkata apa-apa. "Kami terbakar di sini," lanjut anak itu. Air mata mulai mengalir dari matanya. Hitam. "Ibu, tidak ada yang selamat." Bu Siti memegang dadanya. Sesak. Jadi, ini tempat mereka meninggal. "Lalu, kamu kenapa masih di sini?" tanya Bu Siti. Anak itu menoleh. Ibu juga akan tahu. Jawaban itu membuat bulu kudut Bu Siti berdiri. "Tidak, saya tidak mau," katanya cepat. Ia berbalik, ingin keluar. Tapi pintu itu tertutup. Krak! Dengan sendirinya. Bu Siti panik. "Buka! Buka!" Ia mencoba menarik. Tidak bisa. "Ibu!" Suara lain terdengar. Bukan suara anak itu. Lebih berat, lebih dalam. Bu Siti perlahan menoleh. Dan di belakangnya, sosok pria itu berdiri yang muncul di mimpinya. Tinggi, wajahnya hangus di beberapa bagian. Matanya gelap, menatap langsung ke arah Bu Siti. "Kami tidak bisa pergi," katanya pelan. Bu Siti mundur sampai menabrak dinding. Jangan dekat." Pria itu melangkah maju. Tidak ada suara. "Kami menunggu." 1 langkah lagi. "Kami butuh seseorang." Bu Siti menggeleng cepat. "Saya bukan orangnya." Pria itu berhenti, lalu berkata, "Ibu sudah masuk." Kalimat itu membuat tubuh Bu Siti seperti kehilangan tenaga. Ibu sudah dipilih. Anak itu berdiri di samping pria itu sekarang. Dan di sisi lain, sosok wanita juga muncul. Mereka bertiga menatap Bu Siti. "Ibu tidak bisa keluar," kata wanita itu pelan. Bu Siti menangis. "Saya mohon, saya cuma mau pulang." Wanita itu menggeleng perlahan. "Rumah ini butuh penjaga." Pria itu menambahkan, "Dan sekarang ibu ada di sini." Bu Siti menutup telinganya. Tidak, saya nggak mau." Tiba-tiba, semua berubah. Ruangan itu seperti hidup kembali. Api muncul di dinding. Asap memenuhi udara. Panas terasa menyengat. Bu Siti terbatuk. Panas! Panas!" Ia melihat sekeliling. Api semakin besar. Dan di tengah semua itu, ia melihat bayangan. Orang-orang berlari, berteriak, menangis. Seperti kejadian kebakaran itu terulang. "Tolong!" Suara jeritan terdengar. Bu Siti menutup mata. "Ya Allah, ampuni saya." Saat ia membuka mata kembali, semua hilang.
Api tidak ada, asap tidak ada. Ruangan kembali gelap dan hangus seperti tadi. Tapi sekarang, ia tahu. Ia baru saja melihat bagaimana mereka meninggal. Bu Siti jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Air matanya terus mengalir. Saya nggak kuat. Ia sadar sekarang. Rumah ini bukan sekedar tempat angker. Ini adalah tempat yang menahan mereka. Dan sekarang, ia juga mulai terikat di dalamnya. Perlahan, pintu di belakangnya terbuka. Krek, seperti mempersilahkan keluar. Tapi kali ini, Bu Siti tidak langsung bergerak. Karena di dalam hatinya, ada satu hal yang semakin jelas. Ia mungkin masih bisa keluar. Tapi waktunya tidak akan lama lagi. Dan jika ia terlambat, ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Pintu di belakang Bu Siti sudah terbuka. Sedikit, seolah-olah memberi kesempatan. Tapi juga seperti jebakan. Bu Siti masih terduduk di lantai ruangan hangus itu. Napasnya tidak teratur, dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Pikirannya kacau. Semua yang ia lihat barusan terlalu nyata. Api, jeritan, bayangan orang-orang yang terbakar. Dan yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa itu semua benar-benar pernah terjadi. Ya Allah, suaranya lirih, hampir putus asa. Ia menoleh pelan ke arah pintu yang terbuka. Cahaya dari lorong sedikit masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Seharusnya itu jalan keluar. Tapi kenapa kakinya terasa berat untuk bergerak? Ibu, suara anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Lebih pelan, lebih lemah. Bu Siti menoleh. Anak itu berdiri di dekat bekas hangus di lantai. Menatap Bu Siti dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi kosong sepenuhnya. Seperti ada harapan. Ibu, cepat. Bu Siti mengerutkan dahi. Cepat apa, Nak? Anak itu menunjuk ke arah pintu. Ibu, keluar. Jantung Bu Siti berdegup lebih kencang. Kamu nyuruh saya pergi? Anak itu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, Bu Siti melihat air mata jatuh dari mata anak itu. Hitam. Ibu, jangan jadi seperti kami. Kalimat itu membuat hati Bu Siti seperti diremas. Apa maksud kamu? Anak itu mendekat sedikit. Langkahnya tetap tanpa suara. Kalau ibu lama di sini, ibu nggak bisa pulang. Bu Siti menatapnya lekat. Terus kamu? Anak itu menunduk pelan. Kami sudah tidak bisa. Suasana kembali sunyi. Bu Siti menggigit bibirnya. Ada rasa kasihan bercampur takut. Ia tahu sekarang anak ini tidak sepenuhnya jahat. Mereka semua terjebak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari luar ruangan. Duk, duk, duk. Lebih berat dari langkah anak kecil. Bu Siti langsung tegang. Anak itu juga langsung menoleh. Wajahnya berubah. Ibu, cepat, katanya lebih tegas. Langkah itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Bayangan seseorang mulai terlihat di balik pintu. Bu Siti langsung berdiri. Kakinya masih gemetar, tapi ia tahu ia harus bergerak sekarang. Ia berlari ke arah pintu.
Begitu keluar dari ruangan itu, ia tidak berhenti. Ia terus berlari menyusuri lorong. "Ibu, lurus!" Suara anak itu terdengar di belakangnya. Bu Siti mengikuti. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu berkedip, udara semakin dingin, dan suara langkah berat tadi sekarang terdengar di belakangnya. Lebih dekat, lebih cepat. Duk, duk, duk. Jangan berhenti. Suara anak itu lagi. Bu Siti tidak menoleh. Ia terus berlari. Napasnya mulai habis. Kakinya terasa berat. Ibu, ke kiri. Bu Siti langsung berbelok. Ia masuk ke ruang tamu. Pintu depan terlihat. Untuk pertama kalinya terasa dekat. Benar-benar dekat. "Ya Allah," gumamnya. Ia berlari ke arah pintu. Tangannya meraih gagang. Dan kali ini bisa digerakkan. Terbuka. Sedikit. Cahaya dari luar masuk. Udara terasa berbeda. Hangat. Nyata. Ibu, cepat. Suara anak itu pelan. Bu Siti hampir keluar. Satu langkah lagi. Tapi tiba-tiba tangannya ditarik. Kuat. Sangat dingin. Ia tersentak. Dan saat ia menoleh, pria itu berdiri di belakangnya. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih rusak. Matanya menatap tajam. "Ibu tidak boleh pergi." Suaranya berat, dalam, seperti datang dari dasar tanah. Bu Siti berusaha melepaskan tangannya. "Lepas, lepas!" Tapi genggaman itu semakin kuat. "Ibu sudah di sini." Bu Siti panik. Air matanya jatuh. "Saya mau pulang, saya mohon." Pria itu mendekat. Wajahnya sangat dekat sekarang. "Kami tidak bisa pulang." Kalimat itu seperti hukuman. "Jadi, ibu juga tidak bisa?" Bu Siti menggeleng cepat. "Tidak, tidak." Tiba-tiba, "Ibu, lari!" Suara anak itu berteriak. Dan seketika, genggaman di tangan Bu Siti melemah. Bu Siti tidak berpikir panjang. Ia langsung menarik tangannya dan berlari keluar. Pintu terbuka lebar. Ia keluar dan jatuh ke tanah. Udara luar langsung menyambut. Hangat, berbeda. Bu Siti terengah-engah. Ia mencoba berdiri, dan saat ia menoleh ke belakang, rumah itu terlihat normal. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Pintu tertutup. Diam, seperti rumah kosong biasa. Bu Siti menangis. Air matanya mengalir deras. "Saya keluar." Ia tertawa kecil, campur tangis. "Alhamdulillah, ya Allah." Ia berjalan menjauh dari rumah itu. Langkahnya masih lemah, tapi ia terus berjalan, menjauh, semakin jauh. Tapi beberapa langkah kemudian, ia berhenti. Perasaannya berubah. Ia menoleh perlahan. Rumah itu masih di sana. Tapi ada sesuatu yang aneh, sangat aneh. Suasana di sekitarnya tidak seperti desa tadi. Tidak ada suara orang, tidak ada rumah lain. Hanya rumah itu dan jalan kosong. Bu Siti mengernyit. Ini bukan jalan tadi. Nafasnya mulai tidak teratur lagi. Ia melihat sekeliling. Kosong, sepi, terlalu sepi. "Ibu," suara itu lagi, pelan dari belakang. Bu Siti menoleh perlahan, dan di sana anak kecil itu berdiri di luar rumah, menatapnya. "Ibu, belum selesai." Darah Bu Siti seperti berhenti mengalir. "Belum selesai," ulangnya pelan. Anak itu menggeleng. Ibu sudah keluar,
Tapi belum benar-benar pergi. Kalimat itu membuat tubuh Bu Siti lemas. Ia mundur perlahan. "Tidak, saya sudah keluar." Anak itu menatapnya. Wajahnya kembali kosong. "Ibu masih di antara." "Antara apa?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Dunia kami dan dunia ibu." Angin tiba-tiba berhembus dingin. Dan perlahan, rumah di belakang Bu Siti mulai berubah. Catnya mengelupas, dindingnya menghitam, dan dalam sekejap, rumah itu kembali menjadi seperti saat terbakar. Bu Siti membeku. Ia sadar sekarang, ia belum benar-benar selamat. Ia hanya berpindah ke tempat yang lebih mengerikan. Tempat di mana ia tidak lagi tahu apakah ia masih hidup atau sudah menjadi bagian dari mereka. Dan malam itu adalah awal dari kenyataan bahwa Bu Siti sudah terjebak di antara dua dunia. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Bu Siti berdiri terpaku di depan rumah itu. Rumah yang Adi sempat terlihat normal, sekarang kembali berubah menjadi bangunan hangus, hitam, seperti sisa kebakaran yang belum pernah benar-benar padam. Langit di atasnya gelap. Tidak ada suara apapun. Tidak ada tanda kehidupan. "Ibu masih di antara." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bu Siti. Tangannya gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa dingin, atau mungkin rasa takut yang sudah tidak bisa dibedakan lagi. "Tidak, saya masih hidup," bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia melihat tangannya. Masih ada. Masih terasa, masih nyata. Tapi kenapa dunia di sekitarnya terasa tidak nyata? "Ibu," suara itu lagi. Bu Siti menoleh perlahan. Anak kecil itu masih berdiri di sana. Wajahnya pucat seperti biasa, tapi matanya sekarang terlihat lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. "Ibu, waktunya sedikit." Bu Siti mengerutkan dahi. "Maksud kamu apa?" Anak itu melangkah mendekat. Langkahnya tetap tanpa suara. "Ibu masih bisa pergi kalau cepat." Harapan itu muncul lagi. Kecil, tapi ada. "Caranya gimana?" tanya Bu Siti cepat. Anak itu menoleh ke arah rumah. "Ibu harus lepas." "Lepas dari apa?" Anak itu diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Dari rumah ini." Bu Siti hampir menangis. "Iya, saya juga mau. Dari tadi saya mau pergi." Anak itu menggeleng pelan. Bukan cuma keluar. Kalimat itu membuat Bu Siti diam. "Terus?" tanyanya pelan. Anak itu menunjuk ke arah pintu rumah. "Ibu harus balik." Jantung Bu Siti langsung berdegup kencang. "Balik ke dalam." Suaranya langsung melemah. Anak itu mengangguk. "Ibu harus selesain." Seketika, semua rasa takut yang tadi sempat sedikit meredah kembali lagi, lebih kuat. "Tidak, saya nggak mau masuk lagi." Bu Siti mundur, tapi anak itu menatapnya. "Ibu, kalau tidak, ibu akan tetap di sini." Bu Siti menoleh ke sekeliling. Kosong, sunyi, tidak ada jalan, tidak ada desa, tidak ada rumah lain. Hanya tempat itu, dan ia sendirian. Air matanya jatuh lagi. "Ya Allah, ini cobaan apa?" Anak itu mendekat lagi. "Ibu, kami juga dulu takut." Kalimat itu membuat Bu Siti menatapnya. Waktu api itu datang, suara anak itu pelan. Tidak ada yang bisa keluar. Pintu terkunci, jendela tidak bisa dibuka, dan semua berakhir di dalam. Air mata hitam jatuh lagi dari mata anak itu. Tapi ibu masih punya waktu. Bu Siti terdiam. Di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Takutnya masih ada, tapi sekarang ada tekad. Pelan. "Kalau saya masuk, saya bisa keluar?" tanyanya lirih. Anak itu tidak langsung menjawab, lalu perlahan mengangguk. "Kalau ibu kuat." Bu Siti menarik nafas dalam-dalam,
Tangannya mengepal. Bismillah, ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, mendekati rumah itu lagi. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, hawa dingin semakin kuat. Bau gosong mulai terasa lagi. Dan saat ia sampai di depan pintu itu terbuka sendiri. Gerak. Gelap di dalamnya. Sunyi. Seperti menunggu. Bu Siti menelan ludah. Ya Allah, lindungi saya. Dan ia masuk. Begitu ia melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Panas, asap, bau terbakar. Seperti kejadian itu kembali terjadi. Ibu, suara wanita itu terdengar. Bu Siti menoleh. Sosok wanita itu berdiri di tengah ruangan. Wajahnya hangus, matanya kosong. Ibu, kenapa kembali? Katanya pelan. Bu Siti gemetar. Saya mau pergi, tapi harus lewat sini. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka. Tidak ada yang pergi. Bu Siti menggeleng. Ada, saya masih hidup. Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata, kami juga dulu berpikir begitu. Kalimat itu membuat Bu Siti merinding. Tiba-tiba, api muncul lagi. Di dinding, di lantai, di langit-langit. Asap memenuhi ruangan. Ini tempat kami berakhir, kata wanita itu. Bu Siti batuk. Nafasnya sesak. Apa yang harus saya lakukan? Teriaknya. Wanita itu tidak menjawab. Tapi anak itu muncul di samping Bu Siti. Ibu, ingat. Ingat apa? Anak itu menunjuk ke arah dalam, ke arah ruangan hangus itu. Ibu harus buka. Buka apa? Ibu, kunci. Kata itu membuat Bu Siti terdiam. Kunci. Pintu. Tiba-tiba ia ingat. Pintu kecil di belakang. Tempat mereka terbakar. Ia langsung berlari. Menembus asap. Menahan panas. Ibu, cepat! Suara anak itu terdengar. Bu Siti sampai di pintu itu. Pintu yang dulu ia buka. Sekarang tertutup. Dan di sana ada sesuatu yang baru ia lihat. Gembok. Besar. Hitam. Terpasang di pintu itu. Ini kuncinya, bisiknya. Tangannya gemetar. Ia mencoba menarik. Tidak bisa. Ibu, suara pria itu terdengar. Di belakangnya. Berat. Dekat. Kunci itu jangan dibuka. Bu Siti menoleh. Pria itu berdiri di sana. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kalau dibuka, semua akan berakhir. Bu Siti menelan ludah. Justru itu, saya mau berakhir. Pria itu menggeleng. Kalau berakhir, kami hilang. Kalimat itu membuat Bu Siti ragu. Ibu, kami tidak ingin sendiri. Wanita itu muncul di sisi lain. Kami hanya ingin ditemani. Anak itu diam, menatap Bu Siti. Ibu, tolong, kata wanita itu. Suasana hening. Bu Siti berdiri di tengah. Di antara mereka. Di antara dua pilihan. Menjadi bagian dari mereka. Atau melepaskan semuanya. Air matanya jatuh. Saya juga kesepian, bisiknya. Untuk sesaat, semuanya diam. Tapi lalu, ia menggeleng pelan. Tapi, saya masih punya hidup. Tangannya mengepal. Dengan sisa tenaga, ia menarik gembok itu. Sekuat tenaga. Bismillah. Krek. Gembok itu lepas. Dan seketika, semua berubah. Api padam, asap hilang. Suasana menjadi sunyi. Sangat sunyi. Sosok wanita, pria dan anak itu berdiri diam. Perlahan, wajah mereka berubah.
Tidak lagi menyeramkan, tidak lagi hangus. Seperti manusia biasa, wanita itu tersenyum, tulus. "Terima kasih." Anak itu menatap Bu Siti. Air matanya masih ada, tapi sekarang berbeda. "Maaf, sudah menahan ibu." Pria itu menunduk. Kami akhirnya bisa pergi. Satu persatu, mereka mulai memudar, menghilang seperti debu tertiup angin. Dan dalam sekejap, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bau, tidak ada dingin, hanya sunyi. Bu Siti berdiri diam, napasnya pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Sudah, selesai," bisiknya. Ia berjalan keluar, pelan, lemah, tapi ringan. Saat ia sampai di pintu depan, ia membukanya. Dan kali ini, benar-benar terbuka. Di luar, cahaya pagi menyambut. Hangat, nyata, suara burung terdengar. Angin terasa biasa. Bu Siti melangkah keluar. Dan ia tahu, ia sudah kembali. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai melihat sesuatu yang aneh. Rumah besar itu sudah tidak terlihat menyeramkan lagi. Tidak ada cerita suara, tidak ada bayangan. Seperti benar-benar kosong. Tapi Bu Siti tidak pernah kembali ke rumahnya. Orang-orang bilang ia mungkin pergi atau memilih hidup di tempat lain. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Sampai suatu hari, seorang wanita baru datang ke desa itu. Penampilannya rapi, tersenyum lembut. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil, mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Seorang ibu membuka. "Iya, ada apa?" Wanita itu tersenyum. "Maaf, saya sedang mencari pengasuh." Dan di kejauhan, seseorang berdiri di depan rumah besar itu. Seorang wanita diam, menatap lurus ke arah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan saat ia tersenyum, itu adalah Bu Siti. Masih di sana, menunggu. Karena ternyata ada yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan rumah itu selalu mencari pengasuh baru.